yang ada di rongga perut, maka insya Allah beliau tanda-tanda husnul khotimah. Insya Allah beliau meninggal dengan kondisi syahid. Dan mudah-mudahan doa dan harapan kita ini setelah beliau berpulang ke rahmatullah 3 hari yang lalu, ya mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggal, istri, anak semuanya mudah-mudahan sabar dan tabah karena semua ini sudah Allah gariskan. Semua ini sudah Allah tetapkan, apalagi meninggal. Itu kalau sudah terjadi meninggal, maka memang itulah ajalnya sampai di situ dan memang harus diterima. Ya, itulah hikmah kita beriman kepada rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar. Qadar atau kemudian takdir Allah yang sudah berwujud kematian itu tidak bisa ditolak. Itu sesuatu yang pasti terjadi. Dan bukan hanya Mang Aceh, nanti kita semuanya juga pasti akan menghadapi kematian ini. Dan karenanya kita tetap mohon supaya istiqomah dalam beribadah, dan juga harapannya kita wafat husnul khotimah. Ya mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mohon pada Allah semoga beliau arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga semuanya sabar dan tabah. Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran yang selalu dibaca Pak Amil pada saat mau habis menguburkan jenazah itu, tadi ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasa kedatangnya mati. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sungguh di hari kiamat kelak kalian akan dibalas amal-amal kebaikan. Lalu faman zuhziha 'anil nar, siapapun yang dihindarkan dari neraka, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, orang itu sungguh beruntung. Ingat, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau. Ya, kehidupan dunia ini gak ada yang serius. Kehidupan dunia ini sejenak. Ini Bang Aceh berapa? Mungkin belum ada 50 ya, 49 ya. Ya, jadi belum genap 50 sudah dipanggil Allah. Ya, kita juga tidak tahu apakah nanti pada saat kita dipanggil Allah itu dalam keadaan masih ada iman atau tidak. Tapi harapan kita mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan istiqomah dalam menjaga iman dan Islam kita. Ya, dan sekali lagi bahwa kehidupan dunia ini wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak adalah kehidupan dunia kecuali senda gurau. Senda gurau itu ya artinya tidak tidak terlalu serius, tidak terlalu lama kita hidup di dunia, ibaratnya hanya singgah sebentar lalu berikutnya berjalan lagi menuju akhirat. Karena roh tidak meninggal, roh hanya lepas dari jasad. Roh itu selama masih ada, dan itu ada alamnya, di alam roh. Ya, kalau jasadnya memang terpaksa harus dikubur, kalau tidak nanti malah menjadi fitnah, malah kena tindak pidana kalau ada mayat yang dikubur. Itu bagian dari yang perlu kita renungi, bahwa jasadnya kembali ke tanah, lalu jiwanya, rohnya itu kembali ke Allah. Mudah-mudahan pada saat roh kita akan berpisah dari jasad kita, itu membawa iman, dan juga ketika roh dicabut itu pasti akan diucapkan selamat tinggal oleh kedua matanya. Makanya ada orang yang sakit parah itu untuk jangan ditinggal-tinggal, karena kalau meninggal sampai ketahuan itu kelamaan nanti nggak bisa dimeremin, karena setiap orang yang meninggal matanya melotot. Karena apa? Karena mengucapkan selamat tinggal rohnya dicabut itu, dia pasti akan melihat ke atas. Itu setiap orang. Idza qubidatir ruh, ya tabi'ahul basar. Ketika roh dicabut, itu akan diikuti pandangan mata. Dia akan lalu bahkan mulutnya nganga.
Nah itulah, jadi begitu meninggal mulutnya dirawatin, ininya ditadmit, matanya keduanya di meremkan, jangan sampai tidak. Nah kalau nggak ada orang, kadang-kadang mengerikan, udah bentuknya melotot, mulutnya nganga, kadang-kadang ada busa juga gitu ya, keluar dari mulutnya. Dan ini makanya kalau ada orang nazak, ada orang sakaratul maut, didampingi. Ya, syukur-syukur ya ditalkin. Rasulullah mengatakan laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan mayat Anda. Talkin yang jelas disebutkan dalam hadis sih, pada saat mau meninggal itu dibimbing supaya bisa baca la ilaha illallah. Kalau itu nggak bisa, yang penting dibunyikan lafaz Allah supaya dia ingat. Ya supaya ingat bahwa ini harus meninggal bersama agama Islam. Karena di dalam ayat yang selalu dibaca itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan sampai meninggal kecuali kalian tetap beragama Islam. Jadi penting betul untuk selalu direnungi dan jangan sampai iman lepas dari kalbu kita. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah. Lakal hamdi Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al wa awsil thawaba ma qara'nah min suratil Fatihah wa ma qara'nah min surati Yasin wa ma qara'nah min suratil Ikhlas wa ma qara'nah min suratil Mu'awwidhatain wa ma qara'nah min ba'di suratil Baqarah wa ma sabbahna min subhanallahi wa bihamdihi wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin salatan hadiyatan minna wa silatan wa barakatan syamilah wa nakhusu khususan ila ruhi almarhum Bapak Heri Irawan bin Muhammad Toha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa khususan ila ruhi Bapak Toha bin Fulan wa ila ruhi Ibu Ukon bin Fulan wa ila ruhi Ibu bin Jubaidi wa ila ruhi Budi Iddi wa ila ruhi Agus bin Uho wa ila ruhi Bapak Adam bin Saropudin wa ila ruhi Bapak Roni binti Mansur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu waj'al jannata ma'wahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaihi bid-diya